bersama pemirsa di mana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengkritik penerapan PPKM level 4 di area pabrik. Said menyebutkan mayoritas buruh masih bekerja 100%. Hal tersebut terjadi lantaran tidak ada sinkronisasi kebijakan antar kementerian, sehingga masih banyak perusahaan sektor non-esensial yang mendapatkan izin untuk beroperasi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengkritik pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di pabrik. Said menyebut mayoritas buruh masih bekerja 100%. Tidak ada istilah kerja dari rumah atau work from home 50% bagi para buruhnya. Survei itu dilakukan terhadap 1.000 perusahaan yang para buruhnya menjadi anggota KSPI. Adapun para buruh tersebut bekerja di berbagai sektor produksi, dari farmasi hingga industri semen. Said menyebut hal itu terjadi karena tidak ada sinkronisasi kebijakan antara Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menko Perekonomian sebagai koordinator PPKM dengan kebijakan Menteri Perindustrian. Sehingga masih banyak perusahaan sektor non-esensial mendapatkan izin operasional. Menurutnya hal tersebut membuat kebijakan PPKM level 4 tidak berdampak pada penurunan kasus COVID-19 di klaster pabrik. 99% kuesioner ini dijawab oleh buruh adalah masih bekerja 100%. Dengan demikian, efektivitas dari PPKM darurat dan PPKM level 4 ini nggak berjalan di pabrik dan perusahaan tersebut. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah tidak sinkronisasi antar menteri. KSPI mendesak Kementerian Perindustrian berhenti memberikan izin operasional kepada industri sektor non-esensial agar penyebaran COVID-19 klaster pabrik bisa diturunkan. Presiden Joko Widodo juga diminta mengevaluasi kinerja para menterinya agar kebijakan PPKM level 4 bisa menurunkan kasus COVID-19 di tanah air. Jakarta, Rizka Ayu, Adex Channel. Peneliti Indef Abra Talatov mengkritisi insentif yang diberikan pemerintah berupa subsidi upah kepada pekerja lantaran belum efektif dan menyeluruh. Subsidi upah yang hanya diberikan bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan menurutnya tidak adil bagi pekerja yang perusahaannya tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Abra meminta Kemenaker terbuka dengan data tersebut sehingga subsidi upah juga bisa diberikan bagi pekerja non-BPJS Ketenagakerjaan. Abra mendesak Kemenaker juga memikirkan insentif bagi pekerja informal yang selama ini banyak yang tidak terjangkau bantuan. Abra berharap bantuan subsidi upah bisa menjangkau hingga pekerja yang terkena PHK. Seperti diketahui bahwa pemerintah akan memberikan subsidi upah Rp1 juta kepada pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta yang akan diberikan kepada 8,8 juta penerima. Ini merupakan subsidi kedua yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID-19. Sebelumnya tahun lalu pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada pekerja formal bergaji di bawah Rp5 juta. Mengenai bantuan subsidi upah, ini kita dukung, ini bagus karena memberikan bantuan juga buat pekerja formal, ya walaupun kita melihat ini tentu masih sangat minim karena yang menerima hanya 8,8 juta penerima, di mana yang menerima pun adalah pekerja sektor formal yang perusahaannya mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja. Artinya tentu masih banyak pekerja-pekerja di sektor formal yang perusahaannya tidak mendaftarkan. Nah ini saya pikir Kemenaker juga perlu terbuka. Kira-kira berapa persen sih perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Tenaga Kerja dan bagaimana nasib pekerja di perusahaan tadi? Bagaimana cara pemerintah mengintervensi memberikan bantuan kepada mereka? Itu baru dari sektor formal. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatat jumlah penumpang KAI selama penerapan PPKM anjlok hingga 79%. Dan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, KAI mewajibkan kepada calon penumpang menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama. PT Kereta Api Indonesia Persero mencatatkan penurunan jumlah penumpang hingga 79% selama PPKM darurat pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 dan PPKM level 4 periode 19 hingga 25 Juli 2021.
VP Public Relation KAI Joni Martinus menyatakan rata-rata pelanggan KA jarak jauh dan KA lokal selama periode 3 hingga 25 Juli hanya 18.300 pelanggan per hari. Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan periode Juni sebanyak 86.500 pelanggan. KAI mendukung penuh upaya pembatasan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang kasusnya tengah menancap di tanah air. Sementara rata-rata volume pelanggan kereta api pada periode tanggal 3 sampai dengan 26 Juli adalah berjumlah 18.300 pelanggan per hari, atau jumlah ini turun 79% dibandingkan dengan jumlah pelanggan di bulan Juni, yaitu 86.500 pelanggan. Seperti diketahui, PT Kereta Api Indonesia Persero kini tidak lagi mewajibkan para penumpang kereta jarak jauh menunjukkan surat tanda registrasi pekerja. Manajemen KAI mulai tanggal 26 Juli 2021 hanya mewajibkan calon penumpang menunjukkan surat keterangan negatif hasil tes antigen atau tes PCR, serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama. Khusus bagi kereta lokal seperti KRL Jabodetabek, para calon penumpang kini tidak diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin dan juga hasil tes antigen maupun PCR. Pasalnya PT Kereta Api Indonesia akan memperlakukan tes antigen kepada calon penumpang secara acak, namun KRL kini hanya diperuntukkan bagi calon penumpang yang bekerja di sektor kritikal serta esensial. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Jakarta. Para pengelola pusat perbelanjaan di tanah air berpotensi kehilangan 5 triliun rupiah per bulan seiring dengan diterapkannya PPKM level 4 untuk mengerem lonjakan kasus COVID-19. Puluhan ribu buruh di pusat perbelanjaan terancam mengalami PHK apabila penerapan PPKM terus diperpanjang. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI mengungkapkan puluhan ribu buruh di pusat perbelanjaan terancam mengalami PHK apabila PPKM level 4 Jawa dan Bali terus diperpanjang. Ketua Umum APPBI Alphonsus Wijaya menilai stimulus pemerintah berupa keringanan PPN sewa toko kurang tepat sasaran. Pihaknya meminta pemerintah mengeluarkan aturan yang memungkinkan untuk meniadakan sementara ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Selain itu, pelaku usaha pusat perbelanjaan juga memerlukan penghapusan sementara pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak retribusi lainnya yang bersifat tetap untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha. Pendapatan dari sewa dan juga pendapatan dari service charge, jadi itu 5 triliun itu adalah potensi pendapatan pusat perbelanjaan dari sewa dan service charge yang berpotensi hilang selama penutupan. Jadi 1 bulan itu kurang lebih 5 triliun dari 350 pusat perbelanjaan yang berada di Indonesia. Jadi kalau pusat perbelanjaan ditutup 2 bulan, berarti akan kehilangan potensi kehilangan itu adalah sekitar 10 triliun. APPBI memperkirakan sekitar 350 anggota pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia telah kehilangan potensi total pendapatan hingga 5 triliun rupiah per bulan akibat kebijakan PPKM level 4. APPBI berharap pemerintah melonggarkan kebijakan PPKM level 4 setelah 2 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. International Monetary Fund atau IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 menjadi 3,9%. Lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,3% secara year on year. Pemangkasan proyeksi IMF ini seiring dengan gelombang infeksi COVID-19 yang meningkat sehingga ada pembatasan aktivitas. Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi terbaru, International Monetary Fund atau IMF kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan dalam World Economic Outlook edisi Juli 2021, lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini sebesar 3,9% secara tahunan, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,3% year on year.
Dalam penjelasannya, pemangkasan proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2021 disebabkan seiring dengan gelombang penyebaran kasus COVID-19 yang terus meningkat sehingga ada pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu, IMF mengelompokkan Indonesia ke dalam grup ASEAN 5 bersama dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Untuk grup ini, IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menjadi 4,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,9%. Di sisi lain, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022, di mana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan sebesar 5,9% secara tahunan, atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,8% year on year. Dari Jakarta, Adex Channel. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor kesehatan hingga ekonomi tidak membuat pemerintah melupakan target pembangunan jangka panjang. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tetap optimis Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045. Menurut Bappenas, usai pandemi dapat dilalui, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun untuk mencapai target tersebut. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Arifin Rudianto, menjelaskan pembangunan berkelanjutan akan memberikan pondasi kokoh untuk Indonesia lepas dari middle income trap. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga transformasi ekonomi melalui RPJMN 2020 hingga 2024 yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bappenas berharap perekonomian dapat berangsur pulih dan reformasi struktural akan terus dipercepat. Arifin menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi dalam jangka pendek tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Tugas besar bangsa Indonesia setelah pemulihan ekonomi adalah melakukan transformasi ekonomi untuk jangka menengah dan panjang dengan intervensi dari sisi produksi. Pasca pandemi nanti dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Negara yang lepas dari middle income trap sebelum tahun 2020. Middle income trap artinya pendapatan per kapita rata-rata paling tidak 12.000 US dollar. Nah, untuk itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini akan memberikan landasan kokoh untuk menuju Indonesia maju. Dan selain itu juga dilakukan transformasi ekonomi yang telah dimulai dalam RPJMN tahun ini dengan SDGs. Pemirsa, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan mengalami penurunan. Informasinya usai pariwara.